Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ikhwati fillah, al-an nahnu fil bab al-jadid, yakni wasalna ilal bab ar-rabi' ala wa huwa az-zakah. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di bab yang keempat, bab yang baru, yaitu tentang zakat. Ya, tentang apa? Tentang zakat. Nah, insya Allah pada bab ini kita akan membahas tentang yang pertama bayanu ta'rif, pengertian zakat. Yang kedua dzikru adillah al-muta'alliqah, ya, dalil yang berkaitan tentang zakat. Kemudian yang ketiga bayanul amwal allati tajibu fiha zakah, harta-harta apa saja yang wajib untuk dizakatkan. Yang keempat bayanu ahdafi zakati, menjelaskan tentang tujuan kita melakukan zakat. Dan yang kelima bayanu hukmiz zakah, dan juga penjelasan tentang hukum zakat. Ya, kita masuk ke tamhid, ya, pendahuluan atau muqaddimah. Innal Islam tanzimu kamil syamil. Sesungguhnya agama kita, agama Islam ini memiliki sistem atau ajaran yang kamil, syamil, yang kompleks, yang sangat sempurna, ya, kamil, mencakup segala aspek, semua diatur di dalam agama kita ini. Bahkan sampai kita masuk WC saja itu ada adab-adabnya, ya. Akramahullahul insana wa syarrafahu bihi. Dengan aturan ini manusia itu menjadi mulia dan Allah akan angkat derajatnya. Ini yang membedakan antara kita dan binatang, ya. Kalau ya hidup kita sama kayak binatang, makan juga, minum juga, menikah, itu kurang lebih kayak binatang. Tapi dengan adanya aturan Islam, dengan adanya ajaran Islam ini yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, ya. Likai ya'ishu ayyaman sa'idatan fi hayatihi ala hadhil ard, agar orang-orang itu bisa hidup bahagia di dunia ini. Qad manallahu alaihi wasail adida li tahqiqi sa'adatil hayah wa makkanahu mimma mumarasatuhu ubudiyatillahi ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita itu beberapa wasilah, ya, macam-macam wasilah untuk menggapai kebahagiaan di dunia. Amin wasail allati syara'allahu lil wusul ila sa'adatil insan. Minal wasail allati syara'allahu fil Islam lil wusul ila sa'adatil insan hiya syariatuz zakah. Di antara wasilah-wasilah, ya, perantara yang Allah Ta'ala membuat manusia ini menjadi bahagia di dunia dan di akhirat adalah zakat. Litakwimus suluk al-insani, untuk membentuk, ya, suluk kepribadian seseorang itu. Suluk itu bisa diartikan gerak-gerik juga bisa, suluknya perilakunya, atau kepribadian juga bisa, ya. Syariat az-zakatu bidayatan fi syawal as-sanah as-saniyah, fi syawal as-sanah as-saniyah. Kemudian zakat ini Allah syariatkan, ya, kapan? Yaitu pada bulan Syawal. Ini dicatat, ya, zakat itu Allah syariatkan kepada manusia pada bulan Syawal, ya, pada bulan Syawal di tahun kedua dari tahun Hijriah. Tulis zakat, ya. Pertama kali Allah syariatkan zakat, pertama kali Allah wajibkan zakat pada bulan Syawal, bulan kedua, bulan Syawal, bulan ke-9 daripada bulan Hijriah, pada tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Ba'da farada Ramadan wa zakatil fitr. Setelah Allah wajibkan puasa Ramadan dan zakat fitri. Artinya zakat ini
kita bicara zakat secara umum ya, bukan zakat fitrah. Nah, ini artinya zakat fitrah duluan, lalu zakat-zakat yang lainnya. Fa zakatul fitr furidot awalan summa furidot zakat mal. Nah, ini zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan ketika selesai dari bulan Ramadan ya, ketika hendak masuk di bulan Syawal, yaitu ya sebanyak beras ya, kurang lebih 2,5 kilo. Nah, ini sejarahnya zakat fitrah itu lebih dahulu daripada zakat mal ya. Wal aslu anna qad faradat qabla al-hijrah qabla hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah walakinna lam tufassil al-asya' allati tajibu fiha zakat wa lam yuqaddir nisabuha wala qadra zakat. Akan tetapi di sini dituliskan oleh sang pengarang ini, sang muallif, pada dasarnya zakat itu udah disyariatkan atau udah diwajibkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi pada waktu itu zakatnya belum ditentukan ya. Kadarnya apa, zakatnya apa, materinya apa, kadarnya berapa belum ditentukan. Yang penting zakat dulu ya, pada zaman sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Barulah ditentukan ya, zakatnya apa, kadarnya berapa setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini Masya Allah ya, zakat ini memiliki faidah, memiliki manfaat yang sangat besar ya. Ini Ustadz pernah baca salah satu di kitab Saqafah al-Islamiyah ya. Ini ada seorang ahli ekonomi barat mengatakan, andaikan di dunia ini ya, atau andaikan di negara ini diterapkan kewajiban berzakat ya, atau zakat ini dikelola dengan baik oleh suatu negara, maka tidak ada yang namanya orang miskin ya. Karena Masya Allah, ini zakat ini Allah syariatkan supaya kita ini saling tolong menolong. Nggak ada lagi yang namanya orang miskin ya kalau zakat ini diterapkan. Ya, tapi di Indonesia ini ya sudah diterapkan ya zakat, banyak amil-amil zakat, tapi belum maksimal ya. Ini Masya Allah, potensi besarnya zakat ini sangat besar sekali ya, untuk membantu saudara-saudara kita, besar sekali ya. Ustadz lupa berapa jumlahnya, yang penting ini bisa sampai triliunan ini kalau dana zakat ini bisa kita kelola, bisa dikelola dengan baik ya. Masya Allah. Kita masuk ke ta'rif ya, atau pengertian zakat. Ini dia. Setiap ada ta'rif atau pengertian, antum semua nyatat ya, karena ta'rif ini sangat penting ya. Setiap ujian pasti Ustadz masukkan masalah ta'rif ya, atau penjelasan. At-ta'rif ya, pengertian daripada zakat. Az-zakatu lugotan. Ini mestinya ada kata lugotan di sini ya. Ma'khuzatun minaz zakat syai'i. Zakat syai'a yazku ay zada wa nama. Dicatat zakat secara bahasa. Antum catat yang poin-poin pentingnya aja ya. Zakat secara bahasa berarti berasal dari kata zaka yazku, yang berarti zada wa nama, bertambah dan tumbuh. Dicatat zakat secara bahasa berarti zada wa nama, yaitu bertambah dan tumbuh. Waktu sta'mal aidon bimakna toharo, dan juga bisa diartikan zakat ini bermakna toharo ya, atau membersihkan atau menyucikan. Jadi dua makna ya zakat itu. Yang pertama berkembang dan tumbuh, bertambah atau tumbuh, dan yang kedua menyucikan atau membersihkan. Ini dua makna daripada zakat ya. Karena bahasa Arab itu luas ya, terkadang satu kalimat atau satu kata itu memiliki banyak makna. Contohnya zakat ini maknanya dua, bisa membersihkan, bisa juga tumbuh atau berkembang. Watutlaku zakat aidon ala sodako, dan juga zakat ini juga biasanya juga disebut sodako ya, sedekah. Bisa juga ya zakat dan sedekah. Wafil istilah, adapun secara istilah, dicatat ya, tadi zakat secara bahasa berkembang dan tumbuh, atau makna lainnya membersihkan atau menyucikan. Sekarang secara istilah, zakat berarti hak
hakun wajib fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusin fi waktin makhsusin. Nah, ini dicatat ini secara istilah zakat berarti hak ya, hak yang wajib ya dibayarkan oleh seseorang di dalam hartanya ya. Dicatat hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang di dalam hartanya yang tertentu ya, maksus ya, yang khusus atau yang tertentu kepada golongan-golongan tertentu. Fi waktin maksus, di dalam waktu-waktu tertentu juga. Ustadz ulang, hakun wajibun fi malin maksus. Zakat secara istilah ialah hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang di dalam hartanya yang tertentu. Yang hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang dengan hartanya yang tertentu, lito ifatin maksusin, kepada golongan-golongan tertentu, fi waktin maksusin, dan juga di dalam waktu-waktu tertentu. Ini Ustaz jelaskan biar antum paham semua makna zakat secara istilah ya, hak secara istilah ya, hakun wajib, artinya ini hartanya ini bersifat wajib dibayarkan, jadi hukumnya wajib ya, hakun wajibun fi mahlin maksusin, di dalam harta-harta tertentu. Ini harta-harta tertentu, tidak semua harta wajib dizakatkan ya, ada beberapa harta tertentu saja ya. Kalau misalkan kayu, apalagi sapu, perkakas-perkakas rumah, itu tidak wajib dizakatkan ya. Nanti kita jelaskan ya di bab yang selanjutnya, lito ifatin maksuso, kepada golongan-golongan tertentu. Ini ada nanti ayatnya dijelaskan ada 8 golongan siapa saja yang berhak menerima zakat pi waktin maksusin, dan juga dibayarkannya kapan? Di waktu-waktu tertentu, artinya bukan setiap hari ya, ada waktunya ya, tergantung haulnya ya. Sekarang ya dalil tentang zakat. Firman Allah Ta'ala Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan kerjakanlah sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan sholatlah kalian dengan orang-orang yang berjamaah. Ini dalilnya ya, setelah Allah mewajibkan zakat, Allah mewajibkan pula, setelah Allah mewajibkan sholat, Allah wajibkan pula apa? Zakat ya. Dan juga di sini ini dalilnya orang yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah, maksudnya ini sholat ya, sholatlah kalian dengan orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau sekarang ini masa COVID ya, tidak wajib bagi kita untuk sholat berjamaah ya, tergantung keadaannya ya. Kalau sudah baik, keadaannya udah stabil, udah bebas dari COVID, baru kita bebas melakukan sholat berjamaah. Kalau sekarang tergantung keputusan negara ya, tergantung keputusan pemerintah daerah ya, apakah boleh, apakah harus pakai masker, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Baqarah ayat 277 ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka aqamus shalah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Langsung aja ke syahidnya ya, pembahasan kita, saksi pembahasan syahid. Dan yang terakhir, ini ayat 60, di sini golongan-golongan orang-orang yang menerima zakat ya. As-shadaqatu lil fuqara, sedekah itu bagi orang-orang yang fakir, miskin, wal amil, orang yang bekerja di zakat ini, di lembaga zakat, wal mu'allafa qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, wa fir riqab, orang budak ya, budak yang mau membebaskan dirinya, mau memerdekakan dirinya, wal ghorimin, orang-orang yang punya utang, wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah, wa banis sabil, dan musafir ya, ibnu sabil, yang dalam keadaan kesusahan. Faridatan minallah, diwajibkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha alim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekian materi kita pada hari ini. Mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.